Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan Chandra Putra Avandi, Dani Prasetyo, Firda Raffi Mahajana Prasmara. Kami di sini akan membahas tentang prinsip kerja dari waterjet machining. Yang pertama adalah tentang pendahuluan waterjet machining. Proses waterjet machining atau WJM merupakan proses pemesinan non-konvensional. Tersebut mengkikis material benda kerja dan menyebabkannya berubah bentuk. Yaitu jetting merupakan proses pemesinan yang memanfaatkan semburan air untuk menghilangkan material dari benda kerja. Air yang keluar dari nozzle memiliki tekanan 60.000 pon per inch persegi atau 4.137 bar. Ini berarti tekanannya lebih dari 4.000 kali lebih besar dari tekanan atmosfer normal, yaitu 1 bar. Untuk meningkatkan kemampuan pemesinan jet air atau water jet, partikel abrasif dicampur dengan jet air. Dengan campuran abrasif, material keras seperti aluminium, baja, granit, dan besi dapat dikerjakan dengan mudah. Yang kedua, prinsip water jet machining. Prinsip dasar dari water jet machining ialah adanya pemusatan aliran fluida berupa air sebagai kecepatan dan tekanan tinggi atau ultra high pressure atau UHP pada benda kerja. Metal removal pada benda kerja terjadi karena adanya efek abrasi dan erosi oleh aliran fluida dan partikel. Yang selanjutnya adalah komponen water jet machining. Yang pertama adalah tandon air, pompa hidrolik, penguat hidrolik, akumulator, katup kontrol arah, katup kontrol aliran, nozzle, pengumpan artikel abrasif, dan yang terakhir adalah penampungan. Yang pertama adalah tandon air atau water tank. Berfungsi sebagai tempat penampungan air yang disimpan dalam reservoir untuk digunakan sebagai jet air pada proses pemotongan benda kerja. Yang kedua, pompa atau pump hidrolik. Pompa akan mengambil air dari reservoir dan memindahkannya ke intersivier. Pompa menciptakan tekanan dalam air dari 1.500 hingga 4.000 bar, dibantu dengan motor listrik berdaya 50 hingga 100 horsepower, digunakan untuk memompa air dari tandon air. Selanjutnya, penguat tekanan air hidrolik. Penguat jet air menciptakan jet cairan bertekanan tinggi dengan meningkatkan tekanan jet air. Penguat ini terhubung ke akumulator. Air diambil pada tekanan rendah dan dikeluarkan pada tekanan tinggi melalui akumulator. Mekanisme ini bekerja dengan gerakan bolak-balik hidrolik. Untuk selanjutnya yaitu komponen water jet, akumulator. Akumulator ini bekerja dengan cara air disimpan sementara di akumulator, kemudian beberapa kontrol dihubungkan ke akumulator dengan menjaga aliran air bertekanan tinggi terus-menerus. Fluktuasi tekanan pun ditiadakan. Komponen selanjutnya yaitu katup kontrol aliran. Katup ini berfungsi untuk mengontrol jumlah dan tekanan aliran yang dialirkan. Katup ini mengarahkan aliran ke pengaturan aliran, energi kinetik kemudian ditransfer dari energi tekanan ke pengaturan aliran. Selanjutnya yaitu katup pengatur arah aliran. Pengatur aliran berfungsi untuk mengatur aliran air yang mencapai katup kontrol. Dengan mengatur pengaturan aliran, air akan dikirim ke nozzle yang akan diubah menjadi air berkecepatan tinggi. Selanjutnya yaitu nozzle. Nozzle ini menghasilkan semburan air yang sangat kinetik dari tekanan tinggi karena luas nozzle berkurang di ujungnya. Ini menciptakan lebih banyak energi kinetik. Akhirnya semburan air diarahkan ke benda kerja. Untuk selanjutnya yaitu pengumpan partikel abrasif. Pengumpan partikel abrasif berisikan dengan partikel bahan abrasif yang sebagian besar adalah garnet, aluminium oksida, silikon karbida, pasir silika, dan zirkonium, manik kaca, dan selanjutnya. Dengan campuran abrasif, material keras seperti aluminium, baja, granit, dan besi cor dapat dikerjakan dengan mudah. Kemudian penangkap dan penguras, air dikumpulkan di penampung atau saluran pembuangan setelah benda kerja dipotong. Dari sisi ini, air dapat dialirkan untuk pemurnian lebih lanjut atau disirkulasi kembali. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan yang dapat diproses dengan water jet machine. Yang pertama ada bahan aluminium, baja, baja cor, konkret, komposit, batu, granit, marmer, paduan logam, keramik, plastik, karet, dan kaca. Selanjutnya ada aplikasi pemesinan dari mesin water jet. Yang pertama, mesin ini dapat diaplikasikan untuk memproduksi komponen mesin. Terus juga dapat
dilakukan untuk pemesinan lembaran baja tebal, lembaran aluminium, dan lain-lain. Selanjutnya dapat digunakan untuk operasi pengeboran dan pemotongan. Dan yang terakhir dapat diaplikasikan untuk pengolahan material yang sulit dikerjakan dengan metode pemesinan konvensional. Selanjutnya adalah keuntungan dari mesin waterjet machining. Yang pertama ada kepresisian, kecepatan, dan efisiensi tinggi. Selanjutnya ada tidak memerlukan cairan pendingin. Kemudian memungkinkan untuk menghasilkan bentuk dan potongan yang rumit. Selanjutnya hasil akhir permukaan yang sangat baik dapat dicapai dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya biaya pengoperasiannya lebih murah daripada mesin yang lain. Dan yang terakhir tingkat kebisingan dan kegetaran yang rendah. Adapun kerugian dari mesin waterjet sendiri. Yang pertama, tidak dapat digunakan untuk material yang terlalu tebal. Investasi awal tinggi dan dibutuhkan waktu pemesinan yang lebih lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.